Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Wa syaraitul hawalati utawi pira-pira syarate ngligerake utang iku arbaatun papat. Fasal ini menjelaskan tentang memindahkan hutang. Hutang itu boleh dipindahkan asal ada 4 syarat. Rindul muhili swiji iku rindone wong kang ngligerake. Wa qabulul muhtali lan nerimane wong kang nampa ligeran. Nah, yang pertama itu kerelaan orang yang memindahkan hutang. Nah, kemudian yang kedua itu qabulul muftal, yang menerima pemindahan itu mau. Jadi yang muftal atau yang menerima pemindahan tadi setuju. Jadi yang memindahkan hutang, yang dipasrai untuk membayar hutang itu mau, terus yang penerima pemindahan tadi mau. Wa qalul haqqi lan kaping telune iku anane hak iku mustaqiron tetep fi dhimmati ing dalam tanggungan watifakuma lan nyocokine barang fi dhimmatil muhili kang tetep ing dalam tanggungane wong kang ngligerake wal muhalilan wong kang den ligri. Nah, kemudian adanya hak dari tanggungan itu tetap. Jadi ini hak dari yang ditanggung itu tetap atau sama. Kemudian ada kesepakatan dari orang yang hutang sama yang disuruh menanggung hutangnya. Tuh. Jadi wal muhalul lan wong kang den ligeri sapa alaihi wong. Tetapi wafil jinsi ing dalam jenise wan naui lan warnane wal khulul lan kontane wa ta'jil lan sumoyone wa tabra'u lan lebaran biha sebab hawala limatul muhili opo tanggungane wong kang ngligerake. Nah, maksudnya gini. Jadi muhil itu orang yang diberi beban untuk membayar hutang. Maksudnya gini. Jadi muhal itu orang yang berhutang misalkan. Anggap saja muhal ini si A. Kemudian muhil itu orang yang dipasrai untuk membayar hutangnya. Anggap saja muhil si B. Terus muhtal, muhal alaihi itu orang yang disuruh muhal itu orang yang mempunyai hutang pertama. Kemudian al-muhil itu si B, orang yang dipasrai untuk membayar hutangnya si A. Nah, yang dihutangi si A itu muhtal si C. Nah, jadi contohnya misalkan begini. Si A itu mempunyai hutang pada si C sebesar 1 juta misalkan.
Nah, kemudian si C ini otomatis nagih hutangnya kan ya ke si A. Ke si A karena otomatis yang hutang itu si A. Nah, kemudian si A ini kemudian si B ini mempunyai hutang 1 juta kepada si A. Nah, ketika si A ditagih oleh si C, itu si A mengajak si C ke si B. Ke si B. Kemudian si A ini memberitahu si B bahwa kamu tidak usah membayar hutang ke saya, tapi uang 1 juta itu bayarkan ke si C. Jadi otomatis si A ini muhal, si B ini muhil, terus yang si C itu muhtal. Itu tadi. Nah, akhirnya otomatis yang si C tadi nagih uang 1 jutanya itu ke si B. Otomatis si A sudah tidak punya hutang pada si C karena sudah ditanggung oleh si B. Nah, kemudian setelah si B membayar 1 juta ke si C, otomatis si B juga sudah tidak punya hutang kepada si A. Itu. Jadi itu namanya hawalah, pemindahan hutang. Jadi pemindahan hutang itu boleh. Jadi itu hal itu terjadi antara intern seseorang. Karena nanti ada doman barang itu beda lagi. Kalau ini kan antara intern si orang. Jadi misalkan contoh lagi biar lebih paham. Jadi misalkan Ahmad ini punya hutang kepada si Ali 1 juta. Kemudian si Ali ini punya hutang kepada si Nino 1 juta. Otomatis si Ahmad kalau nagih hutangnya itu otomatis ke si Ali. Ya, kemudian Ahmad ini diajak Ali ke sini Nino. Nah, kemudian Ahmad bilang pada si Nino, nanti hutang saya yang 1 juta, nanti hutang kamu ke saya yang 1 juta itu bayarkan ke si Ahmad, karena saya punya hutang pada si Ahmad 1 juta. Nah, kalau hal itu sudah disepakati, misalkan yang si Nino tadi mau menerima, ya wis oke, nggak apa-apa. Nah, itu berarti kan syarat kedua. Terus syarat pertama oke, nggak apa-apa, saya akan bayar hutang kamu ke si Ahmad, kata Nino. Kemudian si Ahmad juga ya oke, nggak apa-apa, berarti saya sudah tidak menagih ke kamu lagi. Ini berarti si Ahmad menerima. Tuh. Akhirnya si Ali otomatis tidak punya hutang kepada si Ahmad. Nah, kemudian setelah si Nino membayar 1 juta ke si Ahmad, otomatis si Nino juga tidak punya hutang kepada si Ali. Jadi harus sama. Jadi harus dari jenis yang sama, nggak boleh berbeda, baik dari segi tunainya ataupun keterlambatannya. Jadi harus sama. Tuh. Jadi demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.